Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sekian lama vakum karena sesuatu hal yang membuat saya nyaris mengakhiri karir YouTube saya. Namun setelah melihat film ini, jiwa Bollywood saya pun meronta-ronta. Dan rasanya memaksa saya ingin sekali membagikan cerita ini kepada kalian. Film yang dibintangi oleh King Khan yang sangat-sangat layak untuk disaksikan. Jadi kembali lagi masih bersama saya Rahul, di mana lagi kalau bukan di Kanebo Channel. Oke, tak perlu berlama-lama, sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan keseruan review film berikut ini. हरगिज़ नहीं होना डील Kanebo nih bos, bukan teteh mendoa. Di sebuah desa, tepatnya di perbatasan Nepal, seorang bocil bernama Juju melihat sosok pria yang hanyut di sebuah sungai di hadapannya. Kemudian dia dan ibunya membawa pria tersebut ke desa mereka. Beruntung pria tersebut bisa diselamatkan, walaupun terdapat beberapa luka tembak di tubuhnya. Dukun di desa tersebut berhasil mengobatinya dan membungkus seluruh tubuh pria itu seperti layaknya mumi. Namun kondisinya masih saja tak sadarkan diri. Hingga suatu ketika desa mereka kedatangan para tentara yang ingin mengambil alih desa tersebut. Dengan sangat kejam, wanita dan anak kecil sekalipun dihabisi. Merasa tak berdaya, seorang ketua adat pun berdoa pada dewa, memohon keajaiban agar bisa menyelamatkan desa mereka. Doa sang ketua pun dibayar tuntas, dan tiba-tiba ya, pria mumi bangkit. Dengan gagah perkasa, pria itu menghabisi para tentara Jalim dan menyelamatkan warga desa. Kedatangan pria mumi yang menyelamatkan nyawa dan desa mereka membuat penduduk desa menganggap jika pria tersebut adalah utusan dewa. Namun di balik itu semua, ternyata si pria mengalami amnesia yang membuat dia bertanya tentang siapa dirinya. Juju yang telah menemukannya kemudian mendekati si pria dan berjanji untuk membantu mengungkap siapa jati diri pria tersebut. Cerita berlanjut 30 tahun kemudian di sebuah stasiun kereta. Dalam sebuah kereta terdapat beberapa wanita dengan gelagat mencurigakan. Di antaranya wanita bernama Kalki dan juga Helana. Dengan laptopnya, Helana berhasil meretas komputer petugas hingga bisa merubah scan isi tas milik temannya yang bernama Janvi, yang merupakan senjata menjadi sebuah gitar hingga bisa berhasil lolos pemeriksaan. Tidak sampai di situ, Helana pun berhasil menghack lampu lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Agar target mereka wanita cantik bernama Alia yang terjebak macet parah untuk bisa naik kereta yang sama yang mereka tumpangi. Dan ternyata benar saja, sekelompok wanita tadi berencana membajak kereta tersebut. Namun rencana pembajakan mereka tidaklah mudah.
karena tiba-tiba sesosok pria bertubuh kekar mencoba melakukan perlawanan. Kemudian muncul pria mumi yang ternyata adalah ketua kelompok pembajak. Tanpa mengalami kesulitan, pria mumi pun berhasil melumpuhkan pria tersebut dengan sekali bantingan. Untuk meyakinkan jika aksi mereka tidaklah main-main, sambil meretas dan menghubungkan komputer polisi dengan CCTV, tanpa banyak bicara, pria mumi pun langsung menembak seorang wanita muslim hingga tewas. Kejadian pembajakan tersebut mulai menghebohkan seantero India dengan munculnya berita-berita di berbagai stasiun TV. Tak tinggal diam, pihak kepolisian pun langsung beraksi dengan dipimpin oleh seorang polisi wanita bernama Narmada untuk menangani kasus pembajakan tersebut. Kemudian dalam aksinya, ketua pembajak meminta agar ia bisa berbicara langsung dengan Menteri Pertanian lewat sambungan telepon, yang seketika itu pun permintaannya langsung dikabulkan. Dalam obrolannya dengan Menteri, Ketua Pembajak mencoba mengingatkan Menteri tentang angka 10281. Ketidaktahuan Menteri dengan hal tersebut membuat Ketua Pembajak pun meradang dan mulai menjelaskan jika angka tersebut merupakan angka kematian para petani yang melakukan bunuh diri akibat bunga kepemilikan traktor yang mereka pinjam dari pinjol yang sangat tinggi. Ketua Pembajak pun kemudian menuntut uang tebusan sebesar 400 juta rupiah sebagai ganti nyawa para sandera. Dan tuntutan itu harus mereka penuhi dalam 11 menit saja. Dengan ancaman jika dia akan menghabisi para sandera satu persatu dalam jangka waktu tersebut. Hal itu membuat menteri menjadi panik karena untuk mengabulkan permintaan itu membutuhkan waktu dan birokrasi dari pemerintah. Namun Ketua Pembajak berkata, jika pemerintah tidak perlu repot untuk menyediakan uang itu, pemerintah hanya tinggal menghubungi seorang pengusaha kaya raya bernama Kali, yang merupakan ayah dari Alia, salah satu sandera mereka. Dan benar saja, hanya dengan waktu kurang dari 5 menit, Kali pun langsung mentransfer uang tuntutannya. Transferring, sir. Lalu dengan sangat berani Alia bangkit dari duduknya dan mengatakan jika apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang sangat jahat dan terkutuk. Mendengar itu, Ketua Pembajak mendatangi Alia dan berkata jika pemerintah, bank, pinjol, dan pengusaha seperti ayah Alia lah yang jahat karena telah menyengsarakan rakyat. Contoh itu terjadi pada salah satu anggota kelompoknya yang bernama Kalki, yang merupakan korban dari kejahatan para pejabat pemerintahan. Ceritanya Kalki adalah anak seorang petani kecil di mana sang ayah mengalami kekerasan dari para debt kolektor pinjol yang berbunga tinggi yang semena-mena terhadap nasabahnya. Buntut dari rasa malu tersebut membuat ayah Kalki mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Tak cukup sampai di situ. Ketika acara pengkremasian pun, DC pinjol tersebut masih saja mendatangi keluarga Kalki untuk menagih dan mempermalukannya. Kalki yang sudah gelap mata kemudian mengambil sebuah pacul yang lalu ia tempelengkan pada kepala debt collector tersebut hingga modar. Yang kemudian membuat Kalki harus rela berada di balik jeruji besi. Setelah tuntutan berhasil didapatkan, Ketua Pembajak pun langsung membagikannya kepada para petani di India agar terbebas dari jerat hutang pinjol berbunga tinggi. Dan tanpa spesial pun ia mengambil bagian uang tersebut. Lalu Ketua Pembajak meminta pada para sanderanya untuk bersorak atas keberhasilannya. Tapi apapun yang dilakukannya tidaklah manusiawi.
karena dia telah menghabisi dengan kejam seorang wanita muslim tadi. Namun semua berubah ketika tahu jika wanita muslim tadi tidak mati, karena wanita itu ternyata adalah bagian dari kelompok mereka. Setelah misi selesai, ketua pembajak pun mulai membisikkan sebuah pesan untuk Kali yang merupakan ayah Alia. Bukan cuma apresiasi dari para sandera, lebih hebatnya lagi para sandera pun membantu para pembajak untuk bisa meloloskan diri. Kegagalan menangkap pembajak membuat Namrada dipanggil ke rumah Kali. Kali adalah seorang pengusaha kaya raya dan sangat zolim, yang dengan kekuatan uangnya mampu mengatur pemerintah dan pihak kepolisian. Kali pun lalu memerintahkan pada Namrada agar segera dapat menangkap para pembajak tersebut. Tapi di luar dugaan, ternyata para pembajak tersebut adalah para narapidana yang dengan mudah keluar masuk penjara kapanpun mereka mau. Kemudian Alia bisa kembali dengan selamat, yang lalu menyampaikan pesan pada ayahnya jika dalang dari pembajakan tersebut adalah pria bernama Vikram Rathore. Beberapa hari kemudian dalam penjara terdapat acara pemberian penghargaan untuk kepala penjara baru yang telah berhasil mengubah penjara sebagai tempat produksi tangan dan kaki palsu yang akan disumbangkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Karena program-program briliannya itulah sang kepala penjara mendapatkan penghargaan dari PBB. Namun yang paling mengejutkan, kepala penjara yang bernama Ajad itu ternyata ya, benar. Dialah ketua para pembajak wanita dalam kereta. Itulah mengapa para anggotanya yang merupakan narapidana wanita bisa dengan mudah keluar masuk penjaranya. Ajad merupakan kepala penjara baru di tempat tersebut, yang melanjutkan sukses ibunya yang bernama Kaveri, yang pernah juga menjadi kepala penjara di tempat yang sama. Pada suatu hari, Ajad yang merupakan seorang jomblo akut, yang sudah terlalu lama melajang dipaksa oleh sang ibu untuk segera menikah, di mana ia dijodohkan dengan seorang janda muda beranak satu. Tapi alih-alih bertemu dengan sang wanita, justru sang calon istri mengirimkan anaknya yang bernama Suji untuk bertemu dengan Ajad, untuk menguji layak tidaknya Ajad menjadi suami ibunya. Tak cukup sampai di situ, Suji pun meminta Ajad untuk datang ke sekolahnya atas panggilan wali kelas karena mendapat nilai buruk dalam beberapa mata pelajaran. Disinilah Ajad bertemu dengan Ibu Suji yang juga calon istrinya, yang ternyata dia adalah Namrada. Suji, Mama, ada siapa loh? Singkat cerita, cinta di antara mereka pun mulai tumbuh. Dan mereka berdua memutuskan untuk bertunangan. Dan saat itu juga, Ajad dan pasukannya hendak melakukan aksi selanjutnya. Pada saat itu, Menteri Kesehatan sedang berkampanye untuk pemilihan berikutnya. Seperti calon pejabat pada umumnya, ia pun mulai menjual janji manisnya jika dia akan memfasilitasi seluruh rumah sakit dengan perlengkapan standar internasional. Yang padahal pada kenyataannya selama ia menjabat pun, rumah sakit banyak yang terbengkalai dan sibuk memperkaya diri sendiri. Untuk lebih meyakinkan, Pak Menteri berkata, "Tembak saja dada saya jika kalian tidak percaya." Yang kemudian kata-kata menteri pun menjadi kenyataan karena tanpa diketahui tepat dari arah depan Pak Menteri, Kalki menembak Pak Menteri tepat di dadanya.
Kemudian Pak Menteri dibawa oleh ambulan yang ternyata berisi Ajat dan pengikutnya. Alih-alih dibawa ke rumah sakit mewah, Ajat malah membawa Menteri ke rumah sakit paling butut di India yang pernah diberi janji manis oleh sang menteri. Ajat ingin Menteri bisa merasakan bagaimana rasanya jika dalam kondisi sekarat ia harus menerima pahitnya tidak bisa ditangani karena keterbatasan fasilitas. Kejadian di rumah sakit tersebut disiarkan secara live oleh Ajat yang di situ ia mengaku sebagai vikramparator. Tuntutan Ajat adalah ia ingin seluruh rumah sakit di India diberikan fasilitas berstandar internasional guna menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di lain itu, Ajat pun meminta seorang pejabat pemerintah yang bernama George untuk mau mengakui dosa-dosanya di masa lalu. Lalu apa dosa George di masa lalu? Salah satu dari anggota Ajat adalah seorang wanita bernama Dr. Iram, yang tentunya sebelum menjadi tahanan, ia adalah dokter yang menjunjung tegak kode etik kedokteran dan sangat peduli pada keselamatan pasiennya. Pada suatu hari, Dr. Iram mendapatkan ratusan anak-anak yang terjangkit virus yang menyerang pernapasan layaknya COVID-19, di mana mereka sangat membutuhkan banyak tabung oksigen untuk menangani para pasiennya. Karena kurangnya fasilitas itu, Dr. Iram menghubungi atasannya, yang tak lain adalah Jos. Tapi dengan entengnya, Jos mengabaikan permintaan Dr. Iram. Mendengar itu, Dr. Iram mencoba mengancam akan melaporkan pada para pejabat. Namun dengan gampangnya Jos mengatakan jika apa yang akan dilakukan Dr. Iram hanya percuma saja karena anggaran untuk rumah sakit itu sudah dibagi-bagikan pada pejabat yang Dr. Iram maksud. Kemudian seorang diri Dr. Iram mengupayakan pengadaan tabung oksigen. Bahkan dia sampai bersujud agar produsen penyedia tabung oksigen bisa menyediakannya. Akhirnya usaha Dr. Iram pun membuahkan hasil, walaupun semuanya sudah terlambat. Dan anjingnya, kejadian tewasnya anak-anak tak berdosa tersebut membuat Dr. Iram menjadi tersangka atas tuduhan kelalaian dan keteledorannya dalam menangani pasien yang dituduhkan oleh George dan pejabat lainnya, yang membuat gelar Dr. Iram pun dicabut dan ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Lebih parahnya lagi, Dr. Iram pun dicap sebagai dokter durjana yang tak bisa berbuat apa-apa. ये डॉक्टर इरम जो है ना ये इरम Akhirnya di hadapan seluruh media, Jos pun mengakui semua perbuatannya. Dan saat itu juga, hal yang sudah para pejabat janjikan selama 5 tahun pun hanya 5 menit saja Ajat sanggup melakukannya. Kemudian pihak kepolisian yang dipimpin oleh Narmada sudah mengepung rumah sakit di mana Ajat dan pasukannya berada. Namun lagi-lagi Ajat yang menggunakan topeng dan pasukannya berhasil meloloskan diri. Walau tak bisa mendapatkan Ajat, tapi Narmada berhasil mendapatkan topeng yang digunakan oleh Ajat. Dan sialnya di topeng tersebut, Narmada mendapatkan beberapa helai rambut milik Ajat. Yang kemudian dengan rambut tersebut, Narmada membawanya ke sebuah laboratorium untuk pemeriksaan DNA-nya. Selain itu, Narmada juga memerintahkan tim ahlinya untuk membuat sketsa wajah yang menggambarkan sosok Ajat dalam berbagai umur. Sementara di rumahnya, Kali menyampaikan amanatnya pada adiknya yang bernama Manis, menitipkan seluruh usahanya selama ia akan pergi ke Rusia. Malam harinya bertepatan dengan pembuatan sketsa wajah Ajat. Ajat dan Narmada pun melangsungkan pernikahannya.
Namun saat hendak melakukan kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh pasangan pengantin baru, Narmada mendapatkan laporan dari kantornya jika orang yang sedang ia buru ternyata adalah Ajad yang sekarang menjadi suaminya. Hal tersebut membuat Narmada sedih karena mengira Ajad menikahinya sebagai alat untuk menutupi kejahatannya. Yang lalu Narmada pun menembak Ajad. Tapi tiba-tiba dari luar rumah mereka mendapati serangan bertubi-tubi yang entah siapa pelakunya. Untungnya dengan sigap Ajad bisa menyelamatkan Narmada. Walaupun akhirnya mereka pun tertangkap. Dan ternyata pelakunya adalah Manis, adik dari Kali. Di sebuah gudang, Manis dengan kejam menyiksa Ajad dan Narmada. Kejadian yang begitu cepat membuat pasukan Ajad terlambat untuk membantunya. Namun tepat ketika Manis hendak menghabisi Narmada, tiba-tiba buset, sebuah palu melayang menyelamatkan Narmada. Dan yang melemparkan palu tersebut adalah Vikram Rathore alias pria mumi yang sebenarnya. Dengan hebatnya Vikram Rathore pun menghabisi Manis dan anak buahnya. Setelah semua selesai, Vikram membawa Ajad ke tempat persembunyiannya selama ini. Berita kematian sang adik membuat Kali bergegas pulang ke India dan berencana membalaskan dendamnya. Sementara di kantor polisi, Namrada masih saja ingin menangkap Ajad. Untuk mengetahui keberadaan Ajad, Narmada melukai dirinya dan berpura-pura ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dalam penjara yang berisi pasukan Ajad, Narmada mulai mengorek siapa Ajad sebenarnya. Dan disinilah Narmada mulai mengetahui cerita kelam tentang siapa Vikram Rathore dan Ajad yang sebenarnya. Vikram Rathore adalah seorang mantan pasukan khusus yang sudah hidup damai dengan istrinya yang bernama Aishwarya. Saat sedang mengunjungi sebuah pasar malam bersama istrinya, Vikram mendapatkan panggilan penting dari kesatuannya, di mana kemampuan Vikram sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan beberapa warga India yang menjadi sandera oleh para pemberontak. Hal itu membuat Vikram dan rekan-rekannya harus kembali ke medan tempur untuk menyelamatkan para tawanan. Sebenarnya Vikram dan rekan-rekannya bisa dengan mudah melakukan misi tersebut. Namun sebuah insiden menimpa mereka. Ketika dalam keadaan di atas angin, senjata yang mereka gunakan tiba-tiba tidak berfungsi. Namun sebuah pengorbanan dari salah satu rekannya, Vikram CS bisa merebut senjata lawannya dan berhasil memenangkan pertempuran. To the young team and the captain Vikram Rathore. Keberhasilan Vikram membuatnya mendapat penghargaan yang kemudian saat berpidato Vikram pun mulai menceritakan kejadian macetnya senjata mereka yang membuat penyuplai senjata dipanggil ke pengadilan militer untuk mengklarifikasi tentang hal tersebut. Dan tahu siapa penyuplai senjata tersebut? Ya, dia adalah Kali. Dan disinilah awal perseteruan antara Vikram dan Kali. Kali terbukti bersalah dengan buruknya kualitas senjata yang ia suplai. Kali pun mendapat sanksi dan suplai senjatanya pun dihentikan. Merasa dirugikan oleh cerita Vikram, diam-diam Kali mulai menaruh dendam pada Vikram. Tak butuh waktu lama, pada suatu malam
Saat Vikram dan istrinya hendak melakukan rutinitas perwik-wikan, tiba-tiba Kali dan anak buahnya datang menyerang rumah Vikram. Vikram pun dibawa oleh Kali dengan sebuah pesawat. Dalam pesawat, Vikram dikebuki dan ditembak, yang kemudian dibuang begitu saja dari atas pesawat. Inilah awal cerita di mana Vikram Rathore berhasil ditemukan oleh seorang bocil bernama Juju. Sementara itu, Aishwarya, istri dari Vikram, dibawa ke kantor polisi. Namun di kantor polisi tersebut, Aishwarya ditawari sekepok uang sebagai upaya damai, bermaksud agar istri Vikram tersebut tidak berbicara tentang kejadian semalam dengan membuat sebuah perjanjian. Namun alih-alih mendatangi surat perjanjian, Aishwarya yang sebagai seorang istri soleha malah menandatangani perjanjian tersebut tepat di leher polisi yang merupakan antek dari Kali hingga Modar. Alhasil Aishwarya pun ditangkap dan di pengadilan ia dijatuhi hukuman mati. Tidak sampai di situ, menjelang hukuman mati, Kali mendatangi Aishwarya, di mana Kali mulai mengejek dan menakut-nakuti Aishwarya bagaimana mengerikannya hukuman tersebut. तुम्हारी आंखें निकल के बाहर आ जाएगी। Namun saat hukuman mati hendak dilaksanakan, tiba-tiba Aishwarya jatuh pingsan. Dan setelah diperiksa oleh seorang dokter, ternyata Aishwarya dalam keadaan mengandung. Dan menurut Undang-Undang India, hukuman mati tersebut harus ditunda sampai si anak terlahir dan berumur 5 tahun. Singkat cerita, si anak pun terlahir dan Aishwarya memberi nama anak tersebut dengan nama Ajad. Selama 5 tahun itu pula Ajad tumbuh besar dalam penjara bersama sang ibu. Lalu sampai tibalah pada eksekusi mati diputuskan. Pada kesempatan terakhirnya, ibunya berpesan pada Ajad agar menjunjung tegak kebenaran, seperti layaknya sang ayah Vikram Rathore. Dan saat itu pula Ajad dititipkan pada kepala penjara yang bernama Kaveri, yang kemudian merawat Ajad sampai saat ini seperti anaknya sendiri. Mengetahui kisah kelam keluarga suaminya membuat Narmada meneteskan air mata. पता आजाद कहाँ है? Di tempat persembunyian Vikram, alhamdulillahnya Ajad sudah sadarkan diri. Ternyata Vikram bisa menemukan keberadaan Ajad berkat pria bertubuh kekar dalam kereta. Dan ternyata pria tersebut adalah Juju, si bocil yang dulu menyelamatkan Vikram untuk memenuhi janjinya pada sang penyelamat desanya. Walaupun Juju berhasil mempertemukan Vikram dan Ajad dan mantan rekan-rekannya, tapi semua itu belum bisa membuat Vikram mengingat siapa dirinya. Hal tersebut membuat Vikram terlihat biasa saja, walaupun sudah bertemu Ajad, anak kandungnya. Tapi semua itu tak penting bagi Ajad, karena dia sudah cukup bahagia bisa bertemu dengan ayahnya. तो मेरी समझ में आता है, my son. Kemudian dalam penjara, Narmada dan pasukan Ajad dikumpulkan dalam sebuah ruangan oleh Irani yang merupakan bawahan dari Narmada. Irani pun langsung menelpon Kali. Di situ kita tahu jika Irani adalah antek dari Kali. Kali memerintahkan Irani untuk menangkap Narmada dan pasukan Ajad sebagai tawanan agar Ajad mau menampakkan dirinya. Tidak sampai di situ, Kali juga menyuruh Irani untuk menculik Suji, putri dari Narmada. Vikram dan Ajad yang mengetahui itu mulai berbagi tugas.
Vikram menyelamatkan Suji sementara Ajat akan kembali ke penjara untuk menyelamatkan Narmada dan pasukannya. Tak lama kemudian, alhamdulillah, Vikram berhasil menyelamatkan Suji. Yang kemudian Suji mengira jika Vikram adalah ayahnya. Sementara itu Narmada nyaris ditembak mati oleh Irani. Untungnya pasukan Ajat berhasil melakukan perlawanan yang membuat salah satu dari mereka terkena tembakan. Kemudian Ajat datang ke penjara. Dia pun membuktikan siapa sesungguhnya penguasa penjara yang sebenarnya dengan mengajar Irani dan anak buah Kali. Terbukanya mata Narmada membuat dia mulai bergabung dengan Ajat dan pasukannya guna menjalankan misi berikutnya. Beberapa hari kemudian pemilihan umum telah dilakukan dan Ajat bermaksud membajak surat suara yang telah diatur oleh Kali dalam pemilihan tersebut. Dengan bantuan ayahnya, Vikram, Ajat berhasil melakukannya dengan sempurna. Kemudian Ajat melanjutkan rencananya, sementara Vikram akan menghadang Kali dan anak buahnya sedang menuju ke tempat tersebut. Namun sayang, usaha Vikram pun gagal yang membuatnya harus tertangkap. Untuk menangkap Ajat, pemerintah mengutus seorang agen terbaiknya yang bernama Madvanayak dengan mengepung penjara di mana Ajat dan pasukannya berada. Namun kehebatan dan kecerdikan Ajat dan pasukannya membuat anak buah Madvanayak tak berdaya. Lagi-lagi aksi Ajat ditayangkan secara live dari penjara. Yang disinilah Ajat mulai mengungkapkan siapa jati diri sebenarnya. Dalam live-nya Ajat menuntut penutupan pabrik yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kemudian saat itu juga langsung ditindaklanjuti. Di situ juga Ajat meminta pada seluruh warga India untuk memilih pemimpin yang benar-benar bersih. Bukan karena suapan uang yang mereka terima, agar kejadian yang menimpa dia dan pasukannya tidak terulang di kemudian hari. Kemudian Kali datang ke penjara, di mana Ajat dan pasukannya berada dengan membawa Vikram sebagai tawanannya. Keberadaan Vikram di tangan Kali membuat Ajat tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa. Lalu di depan mata Ajat, Kali menodongkan pistolnya hendak menembak Vikram, tapi kemudian lagi-lagi kualitas buruk senjata milik Kali membuat Vikram terselamatkan. Dan ironisnya, bunyi pelatuk senjata macet itu bisa memicu kembalinya ingatan Vikram. कंपनी की गन सही टाइम पे काम नहीं करेगी तो कैसा लगता? Pertempuran pun dimulai. Vikram dan Ajat pun dengan mudah menghajar anak buah Kali. Namun kemenangan yang nyaris di depan mata pun berubah ketika lagi-lagi anak buah Kali yang bertubuh cangkung berhasil mengajar Vikram dan Ajat. Namun kerjasama epik antara anak dan ayah ini akhirnya bisa mengalahkannya.
dan kini hanya tinggal menyiksakan Kali seorang diri. Kemudian Ajat menyeret Kali ke dalam sebuah ruangan, di mana ibu Ajat menjemput ajalnya. Ya, sebuah tiang gantungan, di mana Aishwarya harus tewas. Sebelum mengeksekusi Kali, Ajat berupaya membahas perlakuan Kali pada ibunya saat hendak menghadapi eksekusi mati. Dan akhirnya Kali pun modar di tiang gantung yang sama dengan Aishwarya, ibu Ajat. Cerita pun selesai.